Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Coach Indra ini udah kalau kelompok umur udah nggak ada lawan, Nggak ada lawan ya, betul. udah nggak ada obatnya, Nggak ada gitu. obatnya. Dua orang ini pernah meremehkan Sintayong dan itu reaction di VT-ku yang lama. Akhirnya viral dan setelah itu mereka nggak pernah kritik Sintayong lagi. Hari ini mereka muncul dengan membawa komentar ya, Indra Safri layak menukangi senior karena katanya nggak ada obatnya. Ya secara tidak langsung kalau layak menukangi senior berarti gantikan Sintayong kan? Oke, ku tanggapi ya. Nggak ada obatnya kalian bilang kan? Cek data dulu ya, Indra Safri itu nggak pernah menang lawan Park Hang-seo ya. Nggak pernah menang lawan Park Hang-seo. 2019 SEA Games ketemu 2 kali. Di penyisian grup ya, nggak bisa ngalahin, imbang 1-1. Di final kena bantai sama Park Hang-seo 3-0. Nah beberapa bulan kemudian setelah SEA Games, kan jumpa lagi sama Vietnam di kualifikasi Piala Asia ya. Park Hang-seo juga kalah Indonesia ya. Nah, makanya ketika 2023 kemarin Yang bisa kasih kalah Park Hang-seo ya cuma STY, iya kan? Iya dong. juara SEA Games kan. Indra Safri ngomong apa di conference ya? Dia bilang, "Saya bersyukur dan saya respect dengan Vietnam di bawah Philippe Troussier," katanya gitu. Lebih soft katanya gitu. Kenapa dia ngomong kayak gitu coba? Karena dia takut sama Park Hang-seo gitu loh. Jadi dia seolah-olah bilang tim Vietnam yang Park Hang-seo lebih kasar kan gitu. Takut. Jadi obatnya yang pertama Park Hang-seo nggak bisa ngalahin Indra Safri. Nah terus itu kan juara tuh 2019, juara AFF ngalahin Thailand. Dan setelah itu di kualifikasi Piala Asia selain jumpa Vietnam kan jumpa Thailand. Menang di AFF di kualifikasi Piala Asia lawan Thailand dibantai 4-0. Oke. Kalau kita balik lagi ya runut ke belakang 2014 kena bantai Uzbekistan, kena bantai Uni Emirat Arab di Piala Asia. Jadi jangan kalian bilang Indra Safri nggak ada obatnya, banyak obatnya ya. Dia di Piala Asia itu belum bisa berbicara banyak ya. Lawan Park Hang-seo pun belum bisa dia. Kalian bilang pula layak untuk menukangi timnas senior. Pikir-pikir dulu ya Bung ya. Sehatkan dulu data kalian, baru kalian bisa bilang Indra Safri layak untuk pelatih timnas senior. Itu menurut Ya, betul juga sih. Pertanyaannya begini. Kalau misalkan mereka bilang Indra Safri kalau dikasih kesempatan ke ke timnas senior ya kenapa tidak begitu? Kenapa PSSI tidak kasih begitu? Pertanyaannya cuma satu. Kalau Indra Safri diberikan kesempatan untuk latih timnas senior, STY mau dikemanakan? Ya kan? STY mau ditaruh di mana? Sedangkan kontrak dia sampai tahun 2027. Nah kalau kita berbicara untuk menjadi fair ya datanya, saya pikir Indra Safri sekali lagi mohon maaf belum sampai ke levelnya STY. Pertanyaannya, apakah Indra Safri pernah bawa timnas Indonesia masuk Piala Dunia? Pernah? Tidak pernah kan? Jadi jangan kemudian memakai AFF sebagai tolak ukur ya. Maksudnya kompetisi di ASEAN itu tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk mengatakan bahwa Coach Indra Safri layak menukangi timnas senior. Tidak bisa dijadikan tolak ukur. Kemudian Indra Safri tidak bisa berbicara banyak di kompetisi luar ASEAN seperti Piala Asia, tidak bisa berbicara banyak. Contohnya di Toulon Cup, apa sih yang bisa dibanggakan begitu? Apa sih yang bisa dilihat di Toulon Cup waktu itu di Prancis sana? Tidak ada kan? Artinya kalau kita mau membandingkan antara Coach STY dengan Coach Indra Safri, jauh bos, jauh sekali. Perbedaannya jauh sekali. Tetapi syukurlah statement dari Coach Indra Safri bilang jangan dibanding-bandingkan, jangan membentur-benturkan. Ya memang betul, karena mereka ini bekerja untuk timnas Indonesia. Indra Safri di kelompok umur, kemudian STY di senior. Jadi kalau ada pemain yang bagus dari kelompok umur seperti Jens Reven, tidak menutup kemungkinan pemain tersebut akan dipromosikan ke STY, dipromosikan ke timnas senior. Jadi kalau ada yang bilang dia layak menukangi timnas senior, saya pikir belum saatnya sekarang. 2028 oke lah. Kuras habis semua ilmunya STY, belajar lebih banyak lagi, bolehlah dikasih kesempatan ke depannya. Tapi kalau untuk sekarang jangan dulu deh. Biarkan STY dengan fondasinya,
biarkan STY dengan timnya. Jangan sampai dibentur-benturkan bahwa dia layak menukangi timnas. Itu seolah-olah bahwa STY ini tidak layak begitu menukangi timnas senior maksudnya. Jadi janganlah seperti itu. Sekali lagi jangan sampai kita membentur-benturkan kedua pelatih ini, karena menurut saya STY bagus, Indra Syafri pun bagus. Kedua pelatih ini punya kontribusi untuk membangun sepak bola Indonesia. Kira-kira begitu teman-teman. Dan seperti yang kita ketahui bahwa track record dari Sintayong sekarang telah membuktikan bahwa memang dia pintar untuk bisa meningkatkan potensi dari seorang pemain. Iya. Dan kita tahu pemain-pemain yang sebelumnya bermain di SEA Games juga adalah pemain-pemain yang sebelumnya ditangani oleh Sintayong di Timnas Indonesia U20 atau juga sebagian bermain di Timnas Indonesia Senior. Jadi memang nggak akan ada masalah bagi Sintayong. Dan seperti yang Nah itu pemain-pemain yang dipakai STY nantinya, saya yakin pemain-pemain 100% mungkin pemain lokal, mungkin pemain-pemain diaspora beberapa saja seperti Jens Reven dan yang lain-lain. Tapi kayaknya di AFF senior ini coach STY akan pakai pemain-pemain lokal. Sepertinya begitu teman-teman. Indra Syafri lebih bagus dong dari STY Bung Chris. Cuman mau lu apa sih? Giliran gini keluar. Indra Syafri lebih bagus dong. Kalau Indra Syafri lebih bagus dari STY, tolak ukurnya apa? Iya kan? Kalau tolak ukurnya hanya piala AFF, piala Ciki, tidak bisa bos. Tidak bisa kita bilang AFF itu dijadikan tolak ukur bahwa dia lebih hebat dari coach STY. Tidak bisa. Hanya karena dia pernah juara di 2013, 2024 kemarin, lalu kita bilang coach Indra Syafri lebih hebat dari coach STY. Tidak bisa. Tidak bisa. Tolak ukurnya hanya AFF. AFF ini apa sih? Itu kompetisi hanya negara-negara ASEAN. Kalau mau jago itu di Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, itu baru jago. Kalau dia menang di Piala Asia, katakanlah nanti kualifikasi Piala Asia U20, dia bisa masuk sampai putaran final, bahkan bisa tembus misalkan final atau semifinal, itu baru dikatakan jago, dikatakan hebat di level Asia. Kalau cuma level ASEAN, saya pikir STY akan membuktikan nanti di Piala AFF Seniorin. Saya pikir STY akan membuktikan nanti. Diajak Pak Menpora waktu Iya itu. Pak Menpora, Pak Amali ketemu Sintayong pertama. Waktu saya jabat tangan saya, Sintayong nanya, Fahri Husaini. Oke. Saya ngomong sama Pak Ibul, saya bilang ini minta Fahri Husaini. Untuk asisten. Asisten, nggak mau. Nggak mau dia. Nggak mau. Menolak ya. Menolak. Jadi Karena kalau dia bilang menolak dia betul. betul dia menolak. Ya dia punya alasan untuk menolak. Nggak apa-apa juga. Iya, iya. Oh artinya STY itu minta coach Fahri Husaini jadi asistennya, tetapi ada orang di PSIS yang tidak mau. Terus pertanyaannya kenapa coach Fahri Husaini itu selalu mengkritik coach STY? Itu sih pertanyaannya. Nggak ada masalah gitu. Tapi maksud saya, ya kita mungkin Fahri merasa bahwa dia sejajar dengan Sintayong, nggak apa-apa juga. Itu hak dia untuk merasa itu. Tapi faktanya Sintayong ini kan pelatih kelas dunia. Iya betul. Jerman juara, Jerman pernah dikalahin. kalah sama dia. Juara dunia bertahan. Iya juara bertahan, kalah sama dia. Terus kita mau gimana? Korea Selatan sekarang kalah sama dia. Justru Timnya itu, sendiri, oke, terus? justru itu. Jadi menurut saya Itu artinya apa? Artinya STY itu pelatih kelas dunia. Bukan seperti yang dibicarakan sama pandit abal-abal yang satu itu, yang bilang pelatih lokal lebih hebat dari STY. Tidak ada sejarahnya seperti itu, Bung. Tidak ada. Nah kemarin Ya. waktu lawan Thailand, dari antara semua itu yang paling berat mana, Bos? Malaysia atau Thailand? Malaysia bang. Malaysia ya. Malaysia ini beratnya beban mental. Iya memang kita jangan sampai kalah lawan Malaysia. Karena kalau kita sampai kalah lawan Malaysia, maka kita akan dibully, dihina habis-habisan. Nanti bilang Harimau Malaya akan menerkam Garuda. Tapi syukurlah kita bisa mengalahkan Malaysia dan kita yang jadi juara Piala AFF. Coba misalkan Malaysia yang jadi juara AFF atau mengalahkan Indonesia waktu itu, habis kita dibully sama mereka, pasti itu. Indra Syafri lebih bagus dong dari STY Bung Chris. Cuman aduh, gue bingung kadang-kadang nih. Ciptoel ini gimana ya ngomong itu, asal ngomong aja guys, gak pakai data gitu. Atas dasar apa coba gitu ya? Indra Syafri lebih bagus daripada STY. Fuck lah. AFF jadi parameter. Aduh, emang orang-orang katrok, orang-orang kuno, emang bener-bener ini heran gue. Gitu masih diundang, dikasih panggung.
Susah juga kalau orang yang pecinta AFF ini membandingkan coach STY dengan Indra Syafri hanya gara-gara U19 ini. Coba senior yang juara, barulah misalkan ya senior juara, coach Indra Syafri yang pegang, yang tangani. Ya wajar dia membandingkan, tapi ini kelompok umur beda dengan senior, beda jauh sekali, iya kan? Beda. Jadi tidak bisa untuk membanding-bandingkan pelatih kelompok umur dengan pelatih senior, karena secara permainan pun sudah beda, secara level saja sudah berbeda, bagaimana mau dijadikan tolak ukur? Yang diperintahkan federasi untuk negara, saya siap. Iya. Jawaban dia udah ada sebenarnya. Udah ada, betul. Jadi, Iya, orang ini adalah orang yang tidak konsisten ya. Begitu Sintayong kalah langsung dikritik. Tapi begitu Indra Syafri kalah waktu di Asian Games, kalian cek di kontenku yang lama ada. Orang ini ngomong apa? Dia bilang, ya Asian Games ini buat pengembangan aja gitu katanya gitu. Ketika Sintayong yang kalah, evaluasi Sintayong, hehehe. Sama aja kalian kayak bung kacamata ya. Ya, aku cuma mau ngasih tahu ya. Kalau nggak bisa objektif ya, nggak bisa adil, nggak usahlah sok-sok jadi pengamat ya. Hanya menambah tajamnya dikotomi yang udah terjadi sekarang ya. Oke, aku mau nyampaikan suatu data dan fakta ya. Data dan fakta silakan kalian cek ya. Jadi Desember 2019 itu kan PSSI udah menerima presentasi dari 2 calon pelatih timnas senior waktu itu, Luis Milla dan Sintayong. Jadi udah presentasi dua-duanya ini, tinggal dipilih nih, mau pilih Sintayong atau Luis Milla ya kan, tinggal diresmikan yang mana. Nah, tanggal 10 Desember itu kan final SEA Games kan, Indonesia lawan Vietnam. Nah, sebelumnya kan itu Indra Syafri udah 2 kali kalah lawan Park Hang-seo. Pas press conference dia nyampaikan 2 hal. Yang pertama, dia itu nyindir Park Hang-seo, Saiwar. Dia bilang pelatih Vietnam udah 2 kali kena kartu kuning, sementara saya belum kena kartu kuning. Dia nyindir Park Hang-seo. Terus dia sampaikan ke media. Media kalau perlu semua media tulis, saya Indra Syafri siap untuk menjadi pelatih timnas senior, dia bilang. Loh, ini PSSI udah mau milih antara Sintayong dan Luis Milla, tapi dia di situ nimbrung gitu loh. Dia ngomong begitu, saya siap jadi pelatih timnas senior gitu loh, menawarkan diri ibaratnya. Apa yang terjadi? Yang pertama, malamnya tanggal 10 Desember itu timnas dibantai 3-0 sama Vietnamnya Park Hang-seo ya kan. Jadi Saiwarnya itu mentah jadi 3-0 ya, rekor Park Hang-seo lawan Indra Syafri. Terus apa yang terjadi lagi? Tanggal 28 Desember PSSI mengumumkan Sintayong pelatih timnas Indonesia. Jadi begini ya, itu fakta yang terjadi gitu loh. Ketika Indra Syafri menawarkan diri dari timnas ini, aku cuma menyampaikan begini untuk orang-orang yang mendorong Indra Syafri untuk jadi pelatih timnas senior, coba kalian cek dulu, layak nggak? Udah layak belum? Belum layak sih menurut saya. Maksudnya bukan belum layak, tetapi belum saatnya coach Indra Syafri menukangi timnas senior, karena masih banyak hal yang harus dipelajari lagi. Mungkin dia cocok dengan kelompok umur, tetapi belum tentu dia cocok dengan pemain-pemain senior. Itu yang perlu dicatat. Belum tentu dia cocok dengan pemain senior. Dia bisa mengatur pemain-pemain kelompok umur, iya kan? Karena mereka ini masih remaja, masih bisa diatur loh. Tapi belum tentu dia bisa mengatur pemain-pemain yang sudah usianya dewasa, 21 sampai katakanlah 30. Dia belum tentu bisa mengatur mereka. Secara usia mereka itu sudah dewasa, iya kan? Mereka susah diatur. Pertanyaannya, apakah Indra Syafri bisa untuk mengatur mereka? Belum tentu. Jadi jangan sampai kita menjadikan AFF sebagai tolak ukur bahwa Indra Syafri layak menukangi timnas senior. Menurut saya belum saatnya, belum sekarang saatnya. Nanti kalau misalkan coach STY tidak mau perpanjangan kontrak, bolehlah dia dipakai di timnas senior, bolehlah. Jangan sampai sekarang. Sekarang biarkan dulu STY membangun fondasinya, membangun pemain-pemainnya dengan dasar yang kuat, supaya kita lihat timnas Indonesia ke depannya tidak bisa lagi dianggap remeh oleh negara-negara ASEAN, bahkan negara-negara di luar ASEAN, iya kan? Bung Toel, apa yang akan Bung Toel lakukan kalau Bung Toel menjadi STY? Nggak nyesel nih pertanyaan ini. Ini hanya arahan, saya hanya mengikuti arahan. Oke, yang pertama, kalau saya jadi STY saya kurangi pencitraan. Kedua, nggak mau mengumbar banyak keluhan. Ya memang dia tidak cocok jadi STY ya. Dia tidak cocok jadi STY. Dia cocoknya memang jadi pengamat sepak bola. Kalau pertanyaannya seperti itu, saya pikir dia tidak cocok jadi STY. Bahkan pelatih pun dia tidak cocok. Sama sekali dia tidak cocok. Langsung aja sih, gue nggak sabar pengen bantai.
Sabar bang. Duh berisik aja, foto dulu. Gue juga nggak sabar bang. Astagfirullahaladzim, sabar teman. Tarik man. Tidak sabar untuk bantai Filipina ini. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan kita yang memang lagi hangat-hangatnya perbincangannya di media sosial karena Indonesia baru saja menjuarai Piala AFF dan ada beberapa narasi atau isu bahwa Coach Indra Syafri layak untuk menukangi timnas senior dan itu menjadi ramai perbincangan di media sosial teman-teman. Jadi menurut saya Coach Indra Syafri belum saatnya menukangi timnas senior. Dia masih cocok, masih layak untuk menukangi timnas U17 atau U19 atau kelompok umur lah. Belum layak untuk, bukan belum layak tapi belum pas, belum saatnya menukangi timnas senior. Dia harus belajar banyak lagi dari Coach STY begitu. Biarkan Coach STY dengan taktiknya, dengan fondasinya membangun pemain-pemain yang sudah ada sekarang. Jangan sampai itu dirombak-rambik lagi. Akhirnya sepak bola Indonesia ini yang tadinya sudah bagus, sudah ada di rel yang pas, akhirnya jadi rusak lagi. Jangan sampai seperti itu karena kita membutuhkan satu orang pelatih yang benar-benar mengerti dengan sepak bola Indonesia. Bukan hanya sekedar pencitraan dan lain sebagainya, tapi kita butuh orang yang benar-benar mengerti dengan pemain, mengerti dengan keadaan sepak bola Indonesia. Jadi seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.